Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ilahul awwalin wal akhirin wa qayyumus samawati as-sab'i wal aradin. Al-fardus samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu al-hadi ila siratin mustaqim wad-da'i ila dinin qawim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah sekalian, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah wa a'azzani wa a'azzakumullah. Alhamdulillah, di waktu maghrib ini berkat taufik dan pertolongan dari Allah tabaraka wa ta'ala, kemudian berkat perjuangan kita bisa menunaikan salat maghrib dan juga ibadah-ibadah yang lainnya, dzikir ba'das salah, kemudian ba'diyatul maghrib, dan insyaallah kita akan lanjutkan menelaah kitab Mukhtasar Syu'abil Iman sampai tiba waktu Isya. Kemudian mudah-mudahan nanti di waktu Isya juga kita dimudahkan oleh Allah untuk menunaikan salat Isya, kemudian pulang ke rumah masing-masing. Mudah-mudahan kita tetap istiqamah, ya, tetap di rumah, tidur sore-sore, besok bangun subuh. Ya. Malam ini istimewa enggak? Istimewa enggak? Istimewa enggak? Tuh yang muda-muda itu istimewa enggak? Istimewa enggak? Bagi kita enggak istimewa, alhamdulillah. Tapi bagi miliaran orang istimewa. Ya, yang mengatakan gak istimewa itu saya yakin sedikit. Benar. Ada apa ini nanti? Tengah malam nanti ada apa? Ada apa? Tahun baru ya, pergantian tahun baru. Apa yang dilakukan sebagian besar orang? Ya termasuk kaum muslimin. Apa? Biasanya ngapain? Jangan pura-pura nggak tahu. Ya, kita banyak-banyak berdoa, ya, banyak beristighfar, karena kita punya prinsip maksiat itu mendatangkan malapetaka, sementara ketaatan itu adalah mendatangkan keamanan, kebahagiaan, keberkahan dunia dan akhirat. Kayaknya itu tidak ada malam yang lebih banyak orang merencanakan berbuat maksiat melebihi pergantian tahun baru. Temanya saja di Jakarta itu malam muda-mudi. Disiapkan segala fasilitas. Toilet yang di mobil itu disiapkan 30. Kemudian ada toilet yang lain lagi, dan semua gedung yang ada di Jalan Sudirman itu diminta untuk membuka toiletnya untuk masyarakat, karena diperkirakan ratusan ribu orang akan tumpah ruah merayakan tahun baru. Antum bisa menghadang mereka? Maaf, nggak usah keluar, balik, mungkin? Nggak mungkin. Tapi kalau kita mulai dari diri kita, insya Allah bisa, ya, insya Allah bisa.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la tattabi'anna sunana man qablakum shibran bi shibrin, dhira'an bi dhira'in, hatta law dakhalu juhra dabbin lattaba'uhum. Qala Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, ya Rasulullah, al-yahud wan nasara? Qal faman? Rawahul Bukhari wa Muslim. Sungguh kalian akan benar-benar mengikuti jalan orang-orang sebelum kamu, sunan ay tariqah, ya, jalannya orang-orang sebelum kamu. Kamu begitu getol mengikuti mereka, kalian akan begitu semangat mengikuti mereka, sejengkal demi sejengkal, ini apa namanya, sehasta demi sehasta. Bahkan kalau seandainya mereka itu masuk ke lubang dhab, ya, ada yang mengartikan dhab itu biawak, tapi saya pernah lihat gambarnya di ini, dhab itu ternyata bukan biawak, jadi ya dhab adanya di sana. Kalau seandainya mereka itu masuk ke liang dhab, kalian pun akan mengikuti mereka. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah mereka yang akan diikuti umat Islam itu Yahudi, kaum Yahudi, atau orang-orang Yahudi dan Nasara ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, faman? Kalau bukan mereka siapa lagi? Ya. Orang yang mencocokkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan keadaan sekarang, dengan keadaan kekinian ini, ya, mereka menyatakan ini salah satu mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk Rasulullah kita jangan katakan ramalan, ya. Kadang-kadang ada orang itu mengungkapkannya tidak bagus. Ramalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terbukti. Ramalan katanya. Kalau biasa yang meramal-ramal itu siapa? Dukun, paranormal. Ya, kalau untuk Rasulullah tolong jangan diungkapkan ramalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah terjadi. Bagusnya apa? Bahasa yang elegan untuk ini. Apa yang dikhabarkan oleh Rasulullah sudah terjadi. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang ini sudah terjadi. Kalau orang Yahudi dan Nasara itu punya gawe gitu, ya, kadang-kadang hari raya, ya, atau kebiasaan-kebiasaan mereka, ya, itu umat Islam begitu semangat mengikutinya. Taib, apa yang dikhabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini bukan berarti direstui. Rasulullah mengkhabarkan sesuatu yang diingkari oleh Rasulullah. Orang Islam itu mestinya menjadi muslim sejati, ya, menjadi muslim sejati, jangan dicampur-campur agama ini, ya. Bahkan Islam itu memang harus ada sikap tegas, bara'ah dari luar Islam, sehingga agama kita ini tidak lumer, agama kita ini tidak menguap, tapi kita berharap makin hari, ya, makin sempurna. Tapi di sisi yang lain, jemaah sekalian, Rasulullah SAW juga mengkabarkan akan ada golongan yang setia, ya, berpegang teguh dengan kebenaran, yang enggak takut dicela orang. Kita mau milih yang mana? Milih menjadi pecundang orang Yahudi dan Nasrani punya gawe, kemudian kita ikut-ikut meramaikan, mensyiarkan, atau kita bertahan dengan penuh kesabaran, bahkan mungkin bisa diilustrasikan seperti orang yang berpegang apa? Berpegang apa? Bara apa es? Bara, ya. Ya, mudah-mudahan kita masuk golongan yang selamat. Ya, amin amin ya rabbal alamin. Inilah yang ingin kita capai.
kita kumpulkan pelajaran dari berbagai segi ya, kadang-kadang akidah kita kaji, kadang-kadang fikih kita kaji, kadang-kadang akhlak kita kaji, kadang-kadang kita ingin mengetahui mana hal-hal yang diridhai oleh Allah ya, mana hal-hal yang dibenci oleh Allah. Semua itu adalah harapannya setelah tambah ilmu makin sempurna keislaman kita, makin baik, makin baik, makin baik. Dan pada saat kita dipanen oleh Allah, pakai bahasa dipanen aja ya, ya, taib, mudah-mudahan Islam kita itu dalam keadaan yang paling bagus, sehingga harapannya, manfaatnya itu sangat maksimal ketika kita masuk alam barzah ya. Balasan dari Islam dan iman kita itu mudah-mudahan maksimal, kita lancar bisa menjawab pertanyaan atau yang dikenal dengan fitnatul qabr. Kemudian kita transit di alam barzakh dalam keadaan sejahtera, terbebas dari adab kubur, dan mudah-mudahan nanti puncaknya ketika kita berdiri di hadapan Allah pada yaumul hisab, mudah-mudahan iman dan Islam kita ini menyebabkan kita diampuni dosa-dosa kita oleh Allah, dirahmati oleh Allah, diridhai oleh Allah, dan akhirnya dimasukkan ke dalam surganya, dijauhkan dari api nerakanya. Amin amin ya rabbal alamin. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pertemuan yang lalu ya, kita sudah membahas tentang al-amanat ya, tentang amanah dan kewajiban menunaikan kepada pemiliknya, kepada empunya. Lanjut pembahasan berikutnya yang dicantumkan oleh Imam Al-Baihaqi rahimahullah wa jazahullahu khairan anil Islam wal muslimin, as-sadisu wa thalathun min syu'abil iman. Cabang keimanan atau cabang iman yang ke-36 atau bisa kita terjemah bagian iman yang ke-36. Tahrimu qatlin nufus wal jinayati alaiha. Haram membunuh dan berbuat jahat terhadap jiwa atau nyawa. Artinya cabang yang ke-36 ini adalah tidak membunuh nyawa. Tentunya tidak membunuh nyawa yang dilindungi oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, adapun membunuh nyawa yang dihalalkan tentunya itu tidak termasuk perbuatan maksiat. Ya. Ya. Ada enggak nyawa yang dalam syariat Islam itu, dalam syariat Islam ya, dalam ajaran agama kita, meskipun ini tidak diterapkan dalam ini, tapi ada enggak orang yang istilahnya nyawanya itu dihalalkan dalam syariat? Ada? Berarti menjaga diri kita atau menghindari dari membunuh nyawa, tentunya nyawa yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Antum pernah mendengar ada orang dieksekusi, dihukum mati? Ada? Di Indonesia ada? Di Indonesia orang dihukum mati. Terakhir siapa yang dihukum mati? Budiman ya, rahimahullah. Saya doakan karena orang ini menjelang wafatnya itu beliau bertobat. Nah, saudara kita itu ya, kita doakan. Mudah-mudahan nanti kalau kita mati juga banyak orang mendoakan, karena kita juga gemar mendoakan sesama muslim ya, rahimahullah. Ada kan? Atau mungkin kita dengar di sana ada yang dieksekusi. Kalau pembunuhan mati di sini, al-kujunya biasanya pakai apa? Regu tembaknya pakai apa? Senapan ya, maka dikatakan regu tembak. Kalau di Saudi, kalau seandainya ada orang yang memang diputuskan oleh mahkamah kemudian harus dibunuh, itu biasanya diapain? Pancung ya, pancung. Di tempat lain ada yang dengan cara yang lain. Baik,
Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kita mulai dari sini ya. Syariat Islam yang mulia ini itu diturunkan oleh Allah, disyariatkan oleh Allah untuk menjaga 5 hal. Kata istilah para ulama namanya ad-daruriyatul khams, 5 perkara yang sangat pokok ya. Kalau syariat Islam ini diterapkan, diamalkan, dipraktekkan, maka 5 hal yang sangat pokok ini akan terjaga. Apa yang pertama? Coba sebutkan. Gak berurutan gak apa-apa, yang penting nanti hasilnya 5. Apa? Kita taruh pertama ini ya, nyawa. Nyawa ya, nyawa. Syariat Islam itu melindungi nyawa, kecuali tadi yang dihalalkan oleh Allah. Agama kita ini mengantarkan kepada kehidupan yang sejahtera dunia dan akhirat. Bahkan membunuh diri sendiri pun, membunuh diri sendiri tidak boleh. Orang tidak dibenarkan, saya mau mati. Jangan, mau mati saya. Kan nyawa-nyawa badan-badan sendiri saya matiin, lo mau apa? Nggak boleh begitu. Allah itu sayang sama kamu, melarang untuk bunuh diri. Ya kata, antum kalau mendengar ada atau melihat orang mau bunuh diri, kira-kira antum apain? Udah cepet bunuh diri, cepet gitu. Jangan, dilarang. Antum nasihati, antum rayu-rayu, jangan sampai nih ya. Melindungi nyawa. Yang kedua apa? Akal ya. Maka semua yang bisa merusak akal yang dapat sakit sampai menghilangkan diharamkan. Akal ini anugerah istimewa yang membedakan kita dengan makhluk yang lain. Makhluk yang lain itu cerdas sedikit aja itu dipuji-puji orang. Nah, ya, tapi kalau manusia itu ada yang sampai ke tingkat jenius, akalnya itu cerdas banget. Akal, karunia Allah yang dijaga dalam syariat. Yang ketiga, harta. Allah sediakan hukuman untuk orang-orang yang berbuat zalim, mengambil harta yang bukan haknya. Maling dipotong tangannya. Apalagi kalau begal kemudian membunuh, wah itu urusannya menjadi hukumannya sangat berat. Yang keempat apa? Tadi sudah nyawa, akal, harta, kehormatan ya. Yang kelima adalah din, agama. Masuk Islam tidak ada paksaan, tapi keluar meninggalkan Islam ada aturannya. Justatab. Kalau tidak mau, maka dikasih hukuman yang berat. Itu dalam Islam ya. Tapi sekarang kalau ada orang murtad, itu di depan sana, itu mereka sudah baris di pinggir jalan nungguin. Silakan kamu murtad, itu hakmu. Ya. Di dalam Islam ini aturan hukumannya berat banget orang murtad. Tapi orang luar sana, ya, ibaratnya ini kalau ada orang keloyor pergi meninggalkan Islam, itu sudah disambut oleh dunia internasional. Ya. Atas nama apa? HAM. Anda berhak memeluk agamanya. Ya. Sama dengan di dalam Islam itu kita disuruh menjaga kemaluan. Bahkan ada ancaman hukuman mati untuk persoalan tidak menjaga kemaluan. Tapi di luar sana orang menawarkan Anda bebas pas. Anda mau nikah sejenis, kami dukung. Bahkan beberapa hari yang lalu itu saya baca Paus Fransiskus itu, pemimpin Nasrani tertinggi ya, itu sudah menyatakan gereja boleh memberkati orang yang melakukan pernikahan sejenis. Dah. Jadi ini ikhwatal iman, nyawa itu berharga banget. Nyawa. Nah, ayat yang dikutip oleh Imam Al-Baihaqi rahimahullah itu menggambarkan tentang betapa besar dosa membunuh dengan sengaja. Ya. Membunuh orang mukmin dengan sengaja. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala,
Itu haram membunuh nyawa, itu dalilnya yang pertama adalah diantaranya ayat ini, wa may yaqtul mu'minan muta'ammida fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa a'adda lahu 'adzaban 'azima. Wa may yaqtul, barang siapa yang membunuh mukminan, seorang mukmin, muta'ammidan, dengan sengaja. Dan yang dibunuh dengan sengaja ini bukan orang yang nyawanya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Fajazauhu, maka balasannya jahannamu khalidan fiha. Balasannya adalah jahannam, kekal di dalamnya. Wa ghadiballahu alaihi, dan Allah murka kepadanya. Wa a'adda lahu 'adzaban 'azima, dan Allah menyediakan azab yang besar untuknya. Coba perhatikan tadi, ada penjelasannya bahwa balasannya itu kekal di jahanam. Sementara selama ini kalau kita kaji, dosa yang balasannya itu kekal adalah pertama syirik akbar, yang kedua kufur akbar, dan nifak i'tiqadi. Itu kan, kalau ada orang yang mati, orang mati dalam keadaan dia musyrik, syirik akbar, mati dalam keadaan kufur akbar, dalam arti tidak beriman, bukan kufur nikmat ya. Kalau kufur nikmat kita juga semua ada kufur nikmatnya ya, kufur akbar dan nifak i'tiqadi. Nifak i'tiqadi itu lahiriahnya orangnya muslim tapi sejatinya dia tidak beriman. Muslim tapi membenci Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muslim tapi mengingkari salah satu hal yang wajib dia imani. Manusia itu makhluk unik. Dia bisa berpenampilan luar biasa, begitu islaminya secara lahiriah, tapi dia bisa menyimpan kekufuran, atau dia bisa mengungkapkan kata-kata yang begitu meyakinkan tapi sebenarnya dia bohong. Begini ini yang bisa melakukan cuman manusia, binatang tidak ada yang bisa melakukan itu. Coba antum ingat-ingat surah Al-Munafiqun ayat pertama. Qala Allah Ta'ala idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la Rasulullah. Mantap gak ini ucapan ini? Hah? Ibarat bakso, makanan bakso ini bakso komplit. Nah, ini tidak polos kata-kata ini. Ucapan orang munafik yang Allah kisahkan dalam surah ini itu bukan ucapan datar. Kalau dalam bahasa namanya bahasa Arab ini penuh dengan takidat. Penguatnya itu berlapis-lapis. Nashhadu, kami bersaksi, innaka, inna itu harfut taukid, sesungguhnya anda. Ya, la Rasulullah, masih ada di sini, masih ada lam lagi, lamut taukid juga. Innaka la Rasulullah. Lam taukid itu bacanya pendek ya. Kalau dibaca innaka la Rasulullah, gimana? Kamu bukan utusan Allah gitu kan, lamnya bisa menjadi lam. Nah, tapi kalau innaka la Rasulullah, sesungguhnya kamu, sesungguhnya anda benar-benar utusan Allah. Itu kalau kita satukan gini terjemahannya, ucapan orang munafik itu apa? Artinya terjemahannya, kami bersaksi bahwa sesungguhnya anda itu benar-benar utusan Allah. Mantap gak ini? Kalimat begini ini mantap kan? Beda dengan anda utusan Allah. Enggak, itu polos namanya. Wallahu ya'lamu innaka la rasuluh. Allah mengetahui bahwa sesungguhnya engkau benar-benar utusannya. Bantahan Allah Subhanahu wa taala terhadap ucapan yang muluk-muluk tadi, wallahu yashhadu innal munafiqina lakadibun. Persis seperti yang diucapkan itu bantahannya. Allah bersaksi bahwa sesungguhnya orang-orang munafik itu benar-benar pendusta.
Sama. Ketika Allah membantah ucapan mereka itu juga ada taukidnya. Nah, Allahu yashhadu innaka la Rasulullah. Dah sepadan. Itu orang. Ya. Nah, ini kok ada membunuh mukmin dengan sengaja, balasannya jahanam kekal. Begini-begini nih ikhwatul iman, ya tolong perhatikan baik-baik. Kalau orang itu hanya mengandalkan terjemah, nanti dia punya keyakinan membunuh orang itu berarti kekal di neraka. Begitu aja mutlak. Lah, padahal selama ini yang kita kaji itu yang menyebabkan kekal di neraka itu syirik, kufur, dan nifak. Nah, tolong begini, ini rujuk tafsir. Apa maknanya? Kan selama ini kita punya keyakinan kan bahwa orang melakukan dosa besar itu hukumnya tidak kafir. Ahlussunnah kan itu prinsipnya. Membunuh ini termasuk dosa besar. Perhatikan, jazauhu jahannam khalidan itu jika dia membunuh mukmin dan menganggap halal darahnya. Makanya belajar agama itu kita tidak mungkin sendiri, harus melalui para ulama seperti ini. Ya. Tayyib, itu maksudnya adalah kalau dia membunuh kemudian menganggap bahwa halal darahnya, menghalalkan darah yang dijaga oleh Allah, nyawa yang dijaga oleh Allah, itu berarti parah. Sama seperti menghalalkan zina, menghalalkan khamr. Meskipun orang tidak pernah berzina dan tidak pernah meneguk setetes khamr, tapi dia punya keyakinan, muslim punya keyakinan khamr itu nggak haram misalnya, ya, itu murtad karena menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Baik. Atau ada penjelasan yang lain, tidak bertaubat. Tapi untuk memahami ayat ini itu adalah karena jazaknya itu dinyatakan jahanam kekal adalah membunuh kemudian menghalalkan darah mukmin yang dibunuh itu. Taib. Ikhwatul iman, kalau orang melakukan mencuri, hukumannya apa? Hukumannya apa? Mencuri dalam kadar tertentu. Dan yang mencuri itu bukan orang tuanya. Kalau orang tua mencuri harta anaknya, yang nggak dipotong. Nah, ini orang lain mencuri. Harta ini sudah ditaruh di tempatnya, disimpan di tempatnya, diambil. Kemudian nilainya berapa itu? Setengah dirham atau berapa, ada ini saya lupa persisnya. Itu ancaman hukumannya apa? Potong tangannya. Seberapa motongnya? Awalnya yang dipotong tangannya itu sampai pangkal lengan atau pergelangan tangan? Belum pernah dikaji ya Bapak ini ya. Nah, inilah. Padahal mestinya itu kalau masjid itu sudah 10 tahun itu mestinya itu jamaah itu sudah sampai ke sini kajiannya. Bahkan sudah sampai bab jihad juga kalau kajian fikihnya, idealnya. Ya kan? Ini kadang-kadang 10 tahun dibuka sebagai masjid, bab wudu aja tidak dikaji. Sehingga wudu itu tidak terstandar. Masih ada jamaah yang tidak tahu kalau seandainya dia membasuh tangannya tidak sampai siku, sampai dengan siku, wudunya nggak sah. Itu ketika bab wudu ini tidak dikaji. Tapi kalau dikaji, insya Allah orang itu tahu kewajiban kita membasuh tangan itu batasnya sampai mana. Maling ya. Sekarang kalau kita kaitkan dengan ayat ini tadi, orang yang membunuh orang mukmin dengan sengaja itu ancaman hukumannya apa yang paling berat balasannya? Ini tadi kan hukuman di akhiratnya. Apa? Bunuh dengan sengaja itu balasannya apa? Qisas. Bunuh ya dibunuh, darah dibalas dengan darah. Dan alhamdulillah sekarang antum tanya ya, ternyata hukum ini masih dirindukan banyak orang. Ada orang dianiaya, salah satu keluarganya dibunuh dengan sadis, dengan sengaja. Tanyain itu, istrinya yang jadi janda, mertuanya yang kehilangan menantunya, atau orang tua kandungnya yang kehilangan anaknya, dibunuh dengan dolim, dengan sengaja. Apa biasanya kalau di ini? Kalau diwawancarai, Pak mau sampean apa? Nyawa balas nyawa. Iya kan, masih banyak yang
yang rindu tentang hukum ini karena memang itu yang adil. Ya, taib. Tapi karena tidak diterapkan, biasanya ada yang ini, udah nanti saya tunggu di mahkamah Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ditawarkan, saya yakin masih banyak orang yang minta nyawa dibalas nyawa. Taib, kalau seandainya keluarga korban memaafkan, lolos dari hukuman mati, apa yang harus dia lakukan? Setelah itu level berikutnya apa? Di bawahnya bayar diat. Diatnya nyawa itu berapa? Berapa? 100 ekor unta, 1000 dinar. Nyawa itu dalam syariat Islam harganya mahal. Ya, maka kalau seandainya ada orang membunuh seseorang dengan sengaja, dia dimaafkan oleh keluarga yang terbunuh dan dituntut untuk membayar diat, 100 ekor unta. 100 ya, 100. Tayyib. Ini ikhwatal iman, gambarannya bagaimana agama kita itu melindungi nyawa. Ya, tapi kadang-kadang kita itu difitnah orang-orang yang tidak suka dengan Islam, bahwa orang Islam itu adalah tukang jagal. Jagal orang maksudnya, kalau jagal sapi mah memang sapi ya, itu rezeki dari Allah, ya kan? Mengancam nyawa orang-orang. Astagfirullah. Baik, kita kembangkan. Kalau di sini tadi kan membunuh orang apa? Kafir apa mukmin tadi ayatnya? Mukmin. Apakah antum buru-buru menyimpulkan kalau membunuh orang kafir itu berarti tidak apa-apa? Nah, begini-begini ini yang kadang-kadang menyimpulkan sendiri. Kan ayatnya wa may yaqtul mu'minan. Berarti kalau nggak mukmin sikat aja nggak apa-apa. Astagfirullahaladzim. Antum belajar di mana? Nanti dulu ya, kita pelajari setahap demi setahap. Orang kafir itu ada berapa macam? Ayo, orang kafir itu ada berapa macam? Nggak pernah dengar. Nah, kemarin ada debat calon presiden itu, ada yang salah satu calon itu jebak dengan pertanyaan, akhirnya nggak tahu. Nah, ya nggak apa-apa, antum nggak tahu juga nggak apa-apa, saya jelaskan. Orang kafir itu ada 4 macam. 4 macam ya. Antum taunya harbi aja, banyak yang lain itu masih ada 3 macam. Ada namanya musta'man. Musta'man itu orang kafir yang ada di suatu wilayah yang dia mendapatkan jaminan keamanan. Ya, misalnya kafir yang masuk yang ada di negara kita ini, duta-duta besar atau orang-orang yang masuk ke negeri kita itu kan dijamin keamanannya kan? Tayyib. Ada namanya mu'ahad. Mu'ahad itu yang terikat perjanjian dengan pemerintahan Islam. Terikat perjanjian, mereka tinggal di tempatnya sana tapi terikat perjanjian damai. Itu juga tidak boleh dibunuh. Kemudian yang ketiga zimmi. Zimmi itu orang kafir yang tinggal di suatu wilayah di negara yang dipimpin oleh pemerintahan Islam ya. Dia untuk mendapatkan keamanan ya, dia membayar jizyah, kompensasinya dia membayar jizyah, ini namanya zimmi. Baru yang keempat itu kafir harbi. Kafir harbi itu kafir yang memerangi kaum muslimin. Karena dia memerangi maka dilawan dengan perang juga. Nah, yang 3 ini ya, kalau ada orang muslim membunuh orang kafir, itu dosanya besar banget. Rasulullah SAW menyatakan, barang siapa yang membunuh orang kafir mu'ahad, maka dia tidak mencium bau surga. Bau surga itu tercium dari perjalanan 40 tahun. Arba'ina kharifan. 40 tahun itu kira-kira berapa ribu kilo? Yang jelas jauh banget. Surga itu aroma harumnya itu tercium dari jarak perjalanan 40 tahun. Ya. Bantar Gebang sini berapa kilo? 10.
Antum pernah nggak nyium bau sampah Bantar Gebang? Ya itu pun ya nggak terlalu menyengat gitu. Surga itu Masya Allah bau harumnya itu sampai segitunya, membunuh orang kafir. Ini tolong pegang baik-baik, karena ada sebagian kaum muslimin itu ya benar-benar ngawur hidupnya. Kadang-kadang ngawur dengan sesama muslim, lebih ngawur lagi terhadap orang kafir. Ada orang Islam itu ketemu tidak pernah senyum, tidak pernah menyalami saudara, kan ngawur. Kan mestinya tidak begitu petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemesraan, keakraban itu ditunjukkan oleh orang muslim ketika ketemu saudaranya. Orang muslim bertetangga, dia nyakiti tetangga, ngawur lah. Tetangga itu haknya besar. Tapi lebih ngawur lagi terhadap orang kafir. Sikat aja sama orang kafir. Hartanya itu ghanimah, fai, astagfirullahaladzim. Enak banget antum menstatuskan nyawanya sikat saja, atau hartanya ambil aja nggak apa-apa. Atau kadang-kadang ada orang merasa tidak bersalah mendolimi orang kafir, seakan-akan ajaran adil itu hanya diterapkan untuk sesama muslim. Sama orang luar Islam enggak. Model-model begini yang mencoreng Islam. Adil itu terapannya termasuk kepada orang kafir. Antum yang pedagang pernah nggak merasa enteng nipu? Nih, kalau antum lakukan itu, ya, anda nggak tahu siapa yang antum pedagang, cuman saya nasihati aja, udah jangan dilanjutin lagi. Mentang-mentang yang beli itu konsumennya bukan orang Islam, dikurangi takarannya. Ini namanya zalim. Zalim itu tidak boleh kepada siapapun, ya. Iya, baik-baik. Jadi nyawa apa membunuh yang ancamannya berat itu bukan hanya membunuh orang mukmin, tetapi orang-orang kafir yang dilindungi. Memang ada orang kafir yang dilindungi, ya adalah selain kafir harbi, ya. Taib. Berikutnya, wala taqtulu anfusakum, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Innallaha kana bikum rahima, sesungguhnya Allah itu maha pengasih kepada kalian, maha penyayang kepadamu, jangan kamu bunuh. Ayat ini punya dua makna, ya. Jangan bunuh dirimu itu maksudnya bunuh diri. Bunuh diri. Pernah dengar ancaman siksanya orang yang bunuh diri? Ustaz Fauzan, apa bunuhnya Ustaz? Ancamannya apa? Orang yang bunuh diri, azabnya itu diazab sesuai dengan cara dia bunuh diri. Jadi kalau bunuh dirinya dia minum racun, ya nanti minum racun gimana? Kalau membunuh dirinya itu zaman sekarang kan ada ya, melemparkan dirinya dari ketinggian. Orang kalau bunuh diri kira-kira dari lantai berapa dia akan melemparkan dirinya? Kalau dari satu lantai mati enggak? Kemungkinan besar enggak mati. Kakinya patah mungkin, tangannya patah mungkin. Tapi kalau mati itu masih belum. Tapi kalau orang lompat dari lantai 40 itu kalau bangunan rata-rata satu lantai berapa? 4 meter ya, 150 atau 160. Itu kira-kira menurut perhitungan kita insya Allah mati apa enggak? Kemungkinan matinya mantep banget itu, mati. Adabnya seperti itu ya. Hati-hati, ancaman adab itu penting bagi orang beriman untuk membuat dia mikir-mikir sebelum melakukan. Demikian juga ganjaran itu penting. Ganjaran sholat berjamaah yang begini, Masya Allah, itu kalau dihayati oleh orang mukmin, insya Allah nambah semangat. Ya kan, maka di dalam agama kita ini dijelaskan ganjaran suatu amal soleh dan juga ancaman siksa satu perbuatan maksiat, dan kita perlu mengilmui ini. Baik. Makna yang kedua ini maknanya dalam banget. Jangan membunuh dirimu itu maksudnya jangan membunuh sesama mukmin. Karena orang Islam itu mestinya memperlakukan orang mukmin itu seperti dia memperlakukan dirinya sendiri. Masya Allah. Nah,
Perhatikan ya, sebelumnya ayat ini mengatakan kaitannya ayat An-Nisa 93, ayat sebelumnya itu orang mukmin itu tidak mungkin membunuh orang mukmin kecuali salah, tidak sengaja, itu mungkin. Tapi kalau mukmin sengaja membunuh orang mukmin, itu mestinya kecil kemungkinannya terjadi. Tapi masalahnya sekarang ini banyak orang muslim itu tidak kenal saudaranya. Ini yang kadang-kadang masalah-masalah sepele itu enteng banget muslim bunuh saudaranya dengan sengaja, dengan terencana. Mestinya kalau seorang muslim itu kenal saudaranya itu, Masya Allah, tidak kepikir untuk mencelakai ya. Caranya kita melihat sesama muslim ini pakai kacamata kitabullah dan sunnah. Innamal mu'minuna ikhwah, itu yang ada di dalam Al-Quran. Sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara. Nanti dirinci oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hukuk, hak-hak ukhuwah. Saya kalau memandang saudara saya sesama muslim, itu saya pandang dengan bermitra dengan dia, saya berpotensi untuk mendapatkan sekian banyak kebaikan dari Allah Taala. Kalau saya senyum sama dia, sedekah. Makanya Rasulullah pesan, di samping Rasulullah menjelaskan tabassumuka fi wajhi akhika laka shadaqah, ketika Rasulullah memotivasi hamba-hambanya untuk tidak melewatkan kebaikan sekecil apapun, yang dibuat contoh apa? Walau antalqa akhaka bi wajhin taliq. Jangan kamu remehkan sekecil apapun kebaikan, atau kebaikan sekecil apapun jangan diremehkan, meskipun hanya menampakkan muka yang ramah, wajah yang berseri-seri, senyum di wajah saudaramu. Oke, senyum, sedekah. Kalau saya ketemu ya, bukan di setting, ketemu. Di sini kan tidak ada habis sholat berjamaah sengaja salam-salaman, ketemu di luar sana atau ketemu di sana. Idal taqal muslimani, apabila dua orang muslim bertemu, fayatasafahani, lalu dia bersalaman, ghufira lahuma min qabli an yatafarraqa, Allah akan ampuni dosanya sebelum dia melepaskan jabatan. Itu tadi, kalau saya senyum sedekah, kalau saya jabat tangannya mendatangkan ampunan dosa. Kalau saya ucapkan assalamualaikum, saya punya 3 pilihan. Saya mau ganjaran 10, mau 20 atau 30. Salam, ya kan? Kalau saya bantu dia, saya bisa membantu dia, saya dibantu oleh Allah. Kalau saya tutupi aibnya, saya dibalas oleh Allah, ditutupi. Saya dilarang oleh Allah menggibah dia. Menggibah itu lebih parah daripada kita makan bangkai. Bangkai apa saja antum sebutkan. Ya, kalau di dalam Al-Quran itu dinyatakan orang yang menggibah itu seperti makan daging saudaranya dalam keadaan meninggal. Kalau kita cari asar di kitab Adabul Mufrad itu, saya masih segar ingatan saya karena beberapa hari baru kita kaji di At-Taqwa. Itu ada seorang sahabat bareng dengan teman-temannya ketemu bangkai keledai. Nah, kemudian dijelaskan ini masalah ini. Siapa itu, Abdullah bin Amr bin As atau siapa ini, lupa sahabatnya, tapi isinya ketika melihat bangkai keledai yang sudah menggelembung itu, sudah busuk itu, dia katakan, sungguh kamu seseorang makan bangkai keledai ini sampai penuh perutnya, itu lebih baik daripada dia menggibah saudaranya. Masya Allah, kita dilarang gibah, dilarang namimah, ya kan? Dilarang menghina, dilarang melecehkan, karena bisa jadi orang yang kita harap anggap hina itu, siapa tahu di sisi Allah dia lebih mulia. Apa itu tawadhu? Tawadhu adalah ketika kita tidak merasa lebih tinggi dari orang lain. Apa itu sombong? Ketika kita meremehkan orang lain. Kalau kalau dia sakit, saya besuk, saya didoakan oleh 70.000 malaikat. Kalau saudara saya ini wafat dan saya punya waktu luang nyolatkan dan mengantarkan ke kuburan, saya punya potensi untuk mendapatkan ganjaran 2 qirat. 2
2 gunung Uhud. Coba kalau kita melihat orang Islam itu dengan kacamata Quran dan Sunnah ini, saudara saya, ada kepikiran membunuh apa enggak? Yang ada adalah kepikiran tadi, senyum, dapat ganjaran insya Allah, saya salami, saya jabat tangan, saya kalau dia minta bantuan, dan saya bahkan kalau tidak usah minta tapi saya tahu dia butuh bantuan, saya bantu. Semuanya yang membalas itu adalah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Coba kita latih begini nih, lihatnya itu nanti orang Islam tuh Masya Allah ya saudara. Tapi kalau kamu lihatnya pakai organisasi, melihatnya pakai partai, melihatnya pakai pilihan presiden, nah ya hancur ya. Maka letakkan Islam itu di atas semuanya ya. Jangan mengidentifikasi orang itu dari partainya, dari organisasinya. Islam. Kemudian ingat tadi, segudang kebaikan itu ada pada saudara kita. Kita explore, nah mudah-mudahan itu akan menambah apa namanya, pundi-pundi amal soleh kita. Sudah Isa ya. Alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmus shalihat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.